Bayangkan, suami yang selama ini kita percaya sepenuh hati, ternyata berselingkuh. Dan lebih menyakitkan lagi, pelakornya bukan sembarang orang, tapi justru guru ngaji anak kita sendiri. Malu, hancur. Itu yang kurasakan ketika kenyataan pahit ini terbongkar. Sahabat cerita Mila, pernahkah kalian merasakan dikhianati orang yang paling kalian percaya? Tulis pengalaman atau pendapat kalian di kolom komentar, biar kita saling menguatkan. Jangan lupa juga tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kisah penuh air mata dan pengkhianatan lainnya di channel ini. Baiklah, inilah kisah nyata yang akan kita angkat hari ini. Sebuah cerita tentang seorang istri bernama Nadia yang harus menelan pil pahit ketika rumah tangganya hancur bukan karena orang jauh, tapi karena sosok yang paling dia percaya, guru ngaji anaknya sendiri. Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Sore itu, suara azan maghrib berkumandang dari masjid kecil di ujung gang. Nadia sibuk menyiapkan hidangan sederhana di dapur, sayur asem, tempe goreng, dan sambal terasi. Di ruang tamu, Akila, putri semata wayang mereka yang baru berusia 9 tahun, duduk bersila sambil melafalkan ayat-ayat pendek dengan suara lantang. Di hadapannya, seorang wanita muda berwajah teduh, mengenakan gamis biru lembut dan jilbab putih, mengoreksi bacaan Akila dengan sabar. Dialah Sarah, guru ngaji yang setiap sore datang ke rumah untuk mengajari Akila. Nadia selalu merasa tenang melihat pemandangan itu. Alhamdulillah, ada Sarah. Akila jadi makin rajin mengaji. Aku benar-benar bersyukur, batinnya sambil tersenyum. Namun, suasana damai itu sedikit terusik ketika pintu rumah terbuka. Rizal, suaminya baru pulang kerja. Wajahnya tampak lelah, kemejanya kusut dan dasinya longgar. Tapi yang membuat Nadia heran, bukannya menyapa dirinya atau Akila, Rizal malah langsung melirik ke arah Sarah. Sekilas, pandangan matanya terkesan berbeda, seperti ada ketertarikan yang sulit disembunyikan. Sarah buru-buru menunduk. "Assalamualaikum, Mas Rizal," ucapnya sopan. "Waalaikumsalam," Rizal membalas, namun suaranya terdengar hangat, bahkan terlalu hangat menurut Nadia. Nadia berusaha menepis pikirannya. Mungkin aku cuma terlalu capek. Lagi pula, Sarah kan guru ngaji. Gak mungkin ada apa-apa, gumamnya dalam hati. Malam itu, ketika Sarah pamit pulang, Rizal dengan cepat berkata, "Biar aku yang nganter, Nat. Udah malam juga. Gak enak kalau Sarah jalan sendiri." Nadia sempat terdiam. Biasanya, Sarah selalu pulang dengan berjalan kaki, karena rumahnya hanya 3 gang dari rumah mereka. "Loh, biasanya Sarah juga jalan sendiri, Mas. Lagian rumahnya dekat." "Tapi kan gak sopan kalau perempuan pulang malam sendirian. Aku sekalian mau beli rokok di warung." Rizal jawab cepat, seolah sudah menyiapkan alasan. Nadia hanya bisa mengangguk, meski ada rasa tidak nyaman menyelinap di hatinya. Ia melihat bagaimana Sarah tersenyum kanggung, lalu berjalan di samping Rizal menuju motor. Beberapa hari kemudian, hal yang sama kembali terulang. Rizal selalu menawarkan diri mengantar Sarah pulang. Bahkan terkadang pulangnya lebih lama dari biasanya. Nadia mulai merasa ada yang aneh. Di dapur, ia berbisik pada ibunya yang kebetulan sedang berkunjung. "Bu, apa aku terlalu berlebihan ya kalau curiga? Mas Rizal kok kayaknya terlalu perhatian sama Sarah. Hampir tiap hari dia yang maksa ngantor pulang." Ibunya menatap tajam. "Dek, jangan gampang percaya sama orang. Ingat, setan bisa masuk dari mana aja. Bahkan dari orang yang kita kira paling baik sekalipun. Kamu jangan diam aja. Kalau curiga, amati baik-baik." Ucapan ibunya menusuk hati Nadia. Malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan suaminya berjalan berdampingan dengan Sarah membuat dadanya sesak. Keesokan harinya, saat mengantar Akila main ke rumah tetangga, Nadia tanpa sengaja mendengar bisik-bisik dua ibu-ibu. "Itu loh, Bu. Kemarin saya lihat Mas Rizal sama Bu Sarah beli makanan di luar. Mesra banget kelihatannya." "Masa sih? Kan Sarah itu guru ngaji. Nggak mungkin." "Ya tapi saya lihat sendiri. Mereka ketawa-ketawa, padahal udah malam." Nadia tercekak. Wajahnya memanas.
Kakinya bergetar. Ia buru-buru menarik Akila pulang, takut gosip itu makin jelas terdengar. Di dalam rumah, Nadia hanya bisa duduk lemas di kursi ruang tamu. Apa benar? Apa aku dibodohi? Tapi ini masih awal, jangan sampai aku gegabah. Tapi kalau ini nyata, aku bisa malu besar. Ya Allah, jangan sampai pelakor itu guru ngaji anakku sendiri. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ia tahan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Nadia. Suami yang dulu hangat, kini makin dingin. Rizal sering beralasan lembur di kantor, padahal Nadia tahu pekerjaan Rizal tidak sesibuk itu. Saat di rumah pun, Rizal lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Kadang ia senyum-senyum sendiri, kadang wajahnya panik saat Nadia mencoba mendekat. "Mas, kok sekarang sering banget pegang HP? Lagi ada urusan kantor ya?" tanya Nadia suatu malam, mencoba terdengar tenang. Rizal buru-buru mengunci ponselnya. "Iya, kerjaan. Jangan kepo, Nat. Kamu gak bakal ngerti urusan kantor." Jawaban itu menampar hati Nadia. Ia terdiam, menahan sesak. Dulu, Rizal selalu bercerita tentang pekerjaannya. Kenapa sekarang berubah? Kecurigaan Nadia makin kuat ketika suatu sore, Sarah datang terlambat. Nadia melihat Rizal sudah ada di teras rumah, seolah menunggu kedatangan Sarah. Senyum Rizal mengembang lebar ketika Sarah muncul, membuat dada Nadia berdegup keras. "Maaf Mbak Nadia, tadi ada urusan sebentar," ucap Sarah dengan suara lembut sambil menunduk sopan. "Gak apa-apa Sar, ayo langsung mulai aja ngajinya," jawab Nadia singkat, menahan rasa yang bercampur aduk. Saat mengajar Akila, mata Sarah sesekali melirik ke arah Rizal yang berpura-pura sibuk dengan koran. Pandangan itu terlalu jelas bagi Nadia. Ia merasa darahnya mendidih, namun masih berusaha menahan diri. Beberapa hari kemudian, Nadia tanpa sengaja mendengar suara Rizal berbicara di telepon di halaman belakang. Ia berusaha mendekat perlahan. "Jangan khawatir sayang, nanti malam aku bilang lembur. Kita ketemu di tempat biasa ya." Suara Rizal lirih namun cukup jelas. Jantung Nadia berdegup kencang. "Sayang, tempat biasa? Ya Allah, jangan bilang itu Sarah." Ia hampir saja menghampiri Rizal, tapi langkahnya terhenti. Hatinya berperang. Ia ingin membongkar semua saat itu juga, tapi takut salah langkah dan jadi bahan malu di depan orang. Gosip pun semakin liar. Suatu pagi, Nadia pergi ke warung. Di sana, dua tetangga asik berbincang dengan nada yang jelas-jelas menyindir. "Kemarin malam saya lihat Bu Sarah pulang agak larut loh. Ada yang nganterin pakai motor, kayaknya Mas Rizal deh." "Ah, serius? Itu kan suaminya Nadia." "Astaga, tega banget. Kasian ya Nat." Nadia berdiri kaku. Kata-kata itu menusuk telinganya seperti jarum. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Dengan wajah merah padam, ia buru-buru mengambil belanjaannya dan pulang tanpa sepatah kata. Di rumah, ia menangis terisak di kamar. "Ya Allah, kalau benar, kenapa harus Sarah? Kenapa harus guru ngaji anakku? Aku bisa taruh di mana muka ini, semua orang bakal menggunjingku." Malam itu, ketika Sarah selesai mengajar, Riza lagi-lagi menawarkan diri mengantar pulang. "Sarah, biar aku yang ngantar, udah malam banget," ucap Rizal sambil meraih kunci motornya. Nadia yang sedang merapikan sajadah langsung menoleh tajam. "Mas, rumah Sarah dekat, cuma 3 gang. Aku bisa antar Akila besok ke sana kalau perlu, gak usah repot-repot." Rizal tersenyum miring. "Kamu ini aneh-aneh aja, Nat. Sudahlah, jangan suuzon. Aku ini suamimu, percaya aja sama aku." Nadia hanya bisa menunduk, tapi hatinya semakin hancur. Ia tahu sesuatu sedang terjadi di balik semua alasan Rizal. Kalau benar, aku bukan cuma dihianati,
tapi juga dipermalukan di depan semua orang. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Malam itu, suasana rumah begitu sepi. Akila sudah tidur pulas di kamarnya, sementara Nadia duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Pandangannya terus mengarah pada ponsel Rizal yang tergeletak di meja. Sejak beberapa hari terakhir, Rizal selalu menaruh ponselnya di saku, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Tapi malam itu, Rizal terburu-buru ke kamar mandi meninggalkan ponselnya begitu saja. Hati Nadia berdebar keras. Ya Allah, kalau memang ada sesuatu, tunjukkan padaku, batinnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu dan membuka layar. Ajaib, kali ini tidak terkunci. Matanya langsung tertuju pada notifikasi pesan WhatsApp. Nama pengirimnya, Sarah Ustazah. Dengan jari bergetar, ia membuka percakapan itu. Mas, makasih udah nganterin aku tadi. Rasanya nyaman banget kalau bareng kamu. Aku juga sayang, kamu bikin aku tenang, aku jadi lupa semua capek di rumah dan kantor. Disusul dengan emoji hati merah bertaburan. Darah Nadia seolah berhenti mengalir. Tangannya gemetar, matanya panas, air mata menetes tanpa ia sadari. Ya Allah, ternyata benar, pelakor itu guru ngaji anakku sendiri. Rizal keluar dari kamar mandi. Wajahnya kaget melihat ponselnya sudah di tangan Nadia. Nat, kamu buka HP-ku. Suaranya meninggi. Kenapa, Mas? Takut rahasiamu kebongkar. Aku sudah baca semuanya. Kamu selingkuh sama Sarah, guru ngaji anak kita sendiri. Mas gak punya hati. Nadia menjerit, suaranya pecah. Rizal panik mencoba meraih ponselnya. Jangan teriak-teriak, Akila bisa bangun. Kamu salah paham, Nat. Itu cuma bercanda. Bercanda? Kau kira aku bodoh? Pesan mesra penuh hati itu bercanda? Astaga, Mas. Aku malu banget. Malu sama anakku, malu sama tetangga, malu sama diriku sendiri. Tangis Nadia pecah. Ia jatuh berduduk memeluk ponsel yang berisi bukti pengkhianatan itu. Keesokan harinya, Nadia masih dilanda amarah dan rasa malu. Namun ia berusaha tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ia ingin memastikan sendiri apakah hubungannya dengan Sarah benar-benar nyata atau hanya sekedar pesan mesra. Sore itu, setelah Sarah selesai mengajar, Rizal menawarkan diri untuk mengantar seperti biasa. Nadia diam saja, hanya mengangguk. Tapi dalam diam, ia mengikuti mereka dari jauh. Dengan hati-hati ia berjalan sambil menutup wajah dengan kerudung melebar. Matanya terus mengawasi Rizal dan Sarah yang naik motor. Bukan menuju rumah Sarah, tapi justru belok ke arah jalan raya. Nadia membuntuti mereka sejauh mungkin, perutnya melilit menahan emosi ketika melihat mereka berhenti di sebuah warung makan sederhana. Rizal dan Sarah duduk berhadap-hadapan, tertawa kecil sampai berbintang mesra. Sesekali Rizal menyentuh tangan Sarah di atas meja. Nadia merasakan dunianya runtuh. Ya Allah, aku tidak salah lihat. Mereka benar-benar main di belakangku. Astaga, ini aib besar. Kalau orang kampung tahu, habislah aku, habislah keluargaku. Air matanya mengalir deras tapi ia tahan suara isaknya agar tidak ketahuan. Ia menggigit bibirnya sampai berdarah menahan amarah dan rasa malu yang bercampur jadi satu. Malamnya Nadia tidak bisa menahan diri lagi. Begitu Rizal pulang, ia langsung menghadangnya di ruang tamu. Mas, aku lihat sendiri, kamu bukan cuma chatting mesra, tapi juga jalan berdua sama Sarah. Kamu pikir aku nggak tahu? Rizal kaget, wajahnya pucat. Nat, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan kalau kamu lebih milih pelakor daripada istri dan anakmu sendiri. Jelaskan kalau kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Aku ini siapa buatmu, Mas? Akila yang mendengar keributan itu menangis ketakutan dari kamarnya. Bunda, ayah, jangan berantem. Suaranya lirih membuat suasana makin pedih. Dia berlari ke kamar anaknya memeluknya erat. Sementara Rizal hanya bisa berdiri kaku, terdiam karena tahu kebohongannya sudah terbongkar.
Aku malu. Malu karena dikhianati orang yang paling kupercaya dan pelakornya adalah guru ngaji anakku sendiri. Keesokan paginya, Nadia keluar rumah untuk belanja ke pasar. Baru saja sampai di ujung gang, telinganya langsung disambar bisik-bisik tetangga. Itu istrinya Mas Rizal ya? Kasian banget, suaminya ketahuan main sama guru ngaji anak mereka. Iya, saya juga dengar. Astaga, gak nyangka ya guru ngaji bisa jadi pelakor. Dunia udah kebalik, Bu. Nadia menunduk, langkahnya gontai. Wajahnya panas menahan malu. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan sinis yang menusuk seperti belati. Tangannya gemetar saat meraih kantong belanja. Rasanya ia ingin berteriak sekeras-kerasnya. Tapi ia tahu, semakin ia bereaksi, semakin gosip itu menyebar. Sesampainya di rumah, Nadia langsung menangis di dapur. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah, bukan hanya aku yang dikhianati, tapi aku dipermalukan di depan semua orang. Aku ini istrinya, tapi justru jadi bahan ejekan. Malam itu, Sarah tetap datang untuk mengajar Akila. Namun kali ini suasananya berbeda. Nadia menatapnya dengan mata sembab, penuh luka. Silahkan masuk, Sar, ucap Nadia datar, tanpa senyum. Sarah terlihat canggung, tapi mencoba berlagak biasa. Maaf Mbak, saya kemarin telat, semoga gak merepotkan ya. Nadia hanya mengangguk, namun matanya tajam, seolah ingin menelanjangi kebohongan Sarah. Akila duduk di depannya, mulai melafalkan ayat-ayat, tapi suasana penuh ketegangan. Saat selesai mengajar, Sarah berdiri dan pamit. Mbak, saya pulang dulu, assalamualaikum. Namun tiba-tiba suara Nadia pecah. Waalaikumsalam. Oh iya Sarah, terima kasih ya. Kamu bukan cuma ngajarin anakku ngaji, tapi juga ngajarin aku arti pengkhianatan. Sarah kaku. Wajahnya pucat. Mbak, saya udah nggak usah sok suci. Kamu tega ya merusak rumah tangga orang yang udah percaya sama kamu? Apa kurang lelaki di dunia ini sampai suamiku yang kamu incar? Suara Nadia meninggi, membuat Akila menutup telinganya. Sarah mencoba membela diri. Mbak, saya sama Mas Rizal itu, kami saling sayang. Saya nggak pernah berniat nyakitin Mbah. Kamu bilang sayang? Kamu rebut babaknya Akila, pelakor. Jerit Nadia sambil menunjuk ke arah pintu. Keluar dari rumahku sekarang juga. Pertengkaran itu ternyata terdengar oleh tetangga yang kebetulan lewat. Dalam waktu singkat, gosip makin meluas. Beberapa ibu-ibu sengaja berkerumun di depan rumah, berbisik-bisik sambil menutup mulut. Wah, ternyata bener ya, istrinya ngamuk. Pantesan, gosipnya bukan isapan jempol. Memalukan sekali. Nadia menutup wajah dengan kerudungnya, menahan rasa malu yang tak terkira. Malamnya, konflik makin memanas. Rizal pulang dengan wajah lelah, tapi begitu masuk rumah, Nadia langsung menyambarnya dengan emosi. Mas, kamu puas sekarang. Aku dipermalukan di depan tetangga. Semua orang gosipin aku karena kelakuanmu. Apa kamu gak punya malu, hah? Rizal membanting tasnya ke sofa. Nat, jangan bawa-bawa tetangga. Ini urusan kita. Kalau aku sama Sarah punya perasaan, itu bukan salah siapa-siapa. Bukan salah siapa-siapa. Jadi aku yang salah karena udah percaya sama kalian. Mas, aku ini istrimu, ibu dari anakmu. Tapi kamu malah hina aku dengan cara begini. Akila berlari keluar dari kamarnya, menangis histeris. Ayah, bunda, jangan berantem. Aku takut. Tangisan anak itu membuat Nadia semakin hancur. Ia memeluk Akila erat, sementara matanya menatap tajam ke arah Rizal. Lihat mas, lihat apa yang kamu lakukan pada anak kita. Kamu bukan cuma hancurin rumah tangga, tapi juga hancurin hati anakmu sendiri. Rizal terdiam. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat goyah, tapi mulutnya tetap keras. Aku juga punya hak bahagia, Nat. Hak bahagia dengan menghancurkan keluarga sendiri, dengan mempermalukan istri dan anakmu sendiri. Malam itu, setelah pertengkaran hebat, rumah terasa mencekam. Nadia duduk di ruang tamu sambil memeluk Akila yang masih terisak. Matanya bengkak, wajahnya lelah. Rizal mondar-mandir gelisah mencoba membuka percakapan.
Nat, aku minta maaf. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku memang sayang sama Sarah. Dia bikin aku merasa hidup kembali, kata Rizal lirih, suaranya bergetar. Nadia menoleh dengan tatapan tajam penuh luka. Mas, apa arti hidup kembali kalau harus mengorbankan istrimu? Kalau harus mempermalukan anakmu? Apa kamu sadar harga diri keluarga ini udah hancur gara-gara kamu? Rizal terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada pukulan apapun. Keesokan harinya, kabar perselingkuhan itu makin menyebar. Bahkan, ada tetangga yang terang-terangan berkata di depan rumah, "Kasihan ya Mbak Nadia, suaminya direbut guru ngaji, udah nggak ada lagi yang bisa dipercaya sekarang." Nadia hanya bisa menunduk, air matanya mengalir. Ia sadar, diam saja hanya akan membuatnya makin diinjak. Ia harus bangkit. Malam itu, Nadia mengumpulkan keberanian, ia duduk berhadapan dengan Rizal. Suaranya tenang tapi tegas. "Mas, aku nggak bisa terus begini. Aku sudah sabar, aku sudah diam, tapi kamu tetap memilih dia. Mulai malam ini, kita berpisah. Aku nggak mau hidup tanpa harga diri. Aku harus jaga Akila dari rasa malu yang lebih besar." Rizal terkejut. "Nat, jangan gitu. Aku bisa berubah. Aku janji bakal ninggalin Sarah." "Janji? Mas udah janji sejak dulu untuk setia. Dan lihat apa yang Mas lakukan. Aku nggak bisa lagi percaya. Lebih baik aku hancur sekarang daripada hancur selamanya." Air mata Nadia jatuh deras. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan karena tekad untuk melindungi dirinya dan anaknya. Beberapa hari setelah perpisahan itu, Rizal benar-benar ditinggalkan Sarah. Perempuan yang dulu tampak manis itu ternyata hanya ingin memanfaatkan Rizal. Sarah ketahuan dekat dengan pria lain, seorang juragan kontrakan di kampung sebelah. Gosip pun berbalik arah. Orang-orang kini mencibir Rizal dan Sarah habis-habisan. "Makanya, jangan percaya sama pelakor, baru dikasih janji manis udah klepek-klepek," ejek seorang bapak di warung kopi. "Iya, sekarang ditinggalin, istrinya malah yang kuat dan bisa bangkit sendiri." Rizal terpuruk. Ia datang ke rumah orang tua Nadia, mencoba meminta maaf. Dengan wajah lusuh, ia berlutut di hadapan mertuanya. "Pak, Bu, saya hilaf. Tolong bujuk Nadia untuk kembali. Saya butuh dia." Namun Nadia yang mendengar dari balik pintu hanya bisa menahan tangis. Ia tahu, luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata maaf. Beberapa bulan kemudian, hidup Nadia perlahan berubah. Ia mulai berjualan kue basah bersama ibunya. Awalnya kecil-kecilan, tapi lama-lama pesanannya semakin banyak, bahkan masuk ke warung-warung dan kantin sekolah. Akila pun tumbuh dengan baik, tetap rajin mengaji dengan ustazah yang lain yang lebih terpercaya. Suatu sore, ketika sedang melayani pembeli, Nadia mendengar seorang tetangga berbisik. "Lihat, Nadia makin sukses ya. Walaupun ditinggal suaminya, dia malah bisa bangkit." "Iya, rezekinya malah lancar. Sementara Rizal, kasihan, hidupnya makin berantakan." Nadia tersenyum tipis, meski hatinya masih menyimpan luka. Ia sadar perjalanannya tidak mudah, tapi ia telah memilih jalan yang benar, mempertahankan harga diri, dan melindungi anaknya dari kehinaan. Di malam yang tenang, Nadia menatap Akira yang sedang belajar. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih sudah memberiku kekuatan. Meski aku dikhianati, Kau tunjukkan bahwa aku mampu berdiri sendiri. Semoga anakku tumbuh jadi orang yang jauh dari dosa pengkhianatan." Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena syukur. "Aku malu saat tahu suamiku selingkuh. Pelakornya ternyata guru ngaji anakku. Tapi aku lebih malu lagi kalau aku tetap bertahan dalam pengkhianatan. Maka aku memilih bangkit demi diriku dan demi anakku."